selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada hari ini kami akan melakukan simulasi dengan EPP yang sudah kami kembangkan, yakni SD yang kami observasi yaitu di SD Kalturo Muda. Untuk sebelumnya, kami dari kelompok 1 kelas B ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri atas nama Yosifania Una, di sini saya sebagai moderator. Saya Fiorina Suro, di sini saya sebagai pembukaan. Saya Yolita Panjataya, di sini saya di bagian eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Baik, saya di sini terus ini dan saya di bagian ini. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Fitri Tio, di sini saya di bagian kegiatan akhir. Perkenalkan, nama saya Kata, saya sebagai kegiatan akhir. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan sistematika rencana pelaksanaan pembelajaran. Mata pelajaran IPA, materi pembelajaran kegunaan hewan bagi manusia, kelas 2 semester 1, alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kompetensi dasar 1.4, mengidentifikasi makhluk hidup yang menguntungkan dan membahayakan. Indikator 1.4.1, menyebutkan contoh hewan yang menguntungkan bagi manusia. 1.2.4.2, menyebutkan contoh hewan yang merugikan bagi manusia. 1.4.3, menjelaskan manfaat hewan bagi manusia. Tujuan pembelajaran 1. Melalui tanya jawab dan penjelasan dari guru tentang hewan yang menguntungkan bagi manusia, siswa dapat menyebutkan 4 hewan yang menguntungkan bagi manusia. 2. Melalui tanya jawab dan penjelasan dari guru tentang hewan yang merugikan bagi manusia, siswa dapat menyebutkan 4 hewan yang merugikan bagi manusia. 3. Melalui diskusi tentang manfaat hewan bagi manusia, siswa dapat menjelaskan manfaat hewan bagi manusia. Karakter yang diharapkan 1. Percaya diri, 2. Kreatif, 3. Bekerja sama. Materi pembelajaran 1. Hewan yang menguntungkan bagi manusia, 2. Hewan yang merugikan bagi manusia. Model, metode, dan media pembelajaran 1. Model pembelajaran A. Model pembelajaran example non example. 2. Metode pembelajaran A. Ceramah, B. Tanya jawab, C. Diskusi. 3. Media pembelajaran A. Gambar-gambar hewan yang menguntungkan, B. Gambar hewan-hewan yang merugikan. H. Langkah-langkah pembelajaran. Di sini yang pertama 1. Kegiatan awal. Yang kedua kegiatan inti. Di kegiatan inti ada 3 bagian. Yang pertama eksplorasi, 2. Elaborasi, 3. Konfirmasi. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman untuk mensimulasikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Masih semangat? Masih, Ibu. Sudah berdoa atau belum? Belum, Bu. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu dari kalian atau Ibu minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Ketua kelas, Benyamin, bisa memimpin teman-teman untuk berdoa. Bisa berdiri? Bisa dulu, Ibu. Ibu dan teman-teman dalam nama Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu Benyamin karena sudah memimpin kita dalam doa. Ibu minta kalian bisa tepuk salut untuk Benyamin. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, Ibu akan
Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada semua Bu. Baik. Kristina Ngara, Hadir Ibu. Yosefania Una, Hadir Bu. Yoleta Marista Tea, Hadir Bu. Aloysius Tini, Hadir Bu. Maria Octaviani Tio. Hadir Ibu. Baik anak-anak, tetap semangat ya. Ya Bu. Ya. Tetap pertahankan terus ya. Ya Bu. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi pelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya, siapa yang di rumah memelihara ayam? Saya Bu. Ya, ayam kita pelihara karena ayam menguntungkan bagi Manusia. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan materi pembelajaran yaitu kegunaan hewan bagi manusia. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu melalui tanya jawab dan penjelasan dari guru tentang hewan yang menguntungkan bagi manusia, siswa dapat menyebutkan 4 hewan yang menguntungkan bagi manusia. Lalu yang kedua, melalui tanya jawab dan penjelasan dari guru tentang hewan yang merugikan bagi manusia, siswa dapat menyebutkan 4 hewan yang merugikan bagi manusia. Lalu yang ketiga, melalui diskusi tentang manfaat hewan bagi manusia, siswa dapat menjelaskan manfaat hewan bagi manusia dengan baik. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hewan yang menguntungkan dan hewan yang merugikan bagi manusia. Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat sampai akhir ya. Ya Bu. Ya Ibu. Baik anak-anak, tentang pembelajaran kita hari ini yaitu kegunaan hewan bagi manusia. Di sini Ibu telah menyediakan hewan yang menguntungkan bagi manusia dan hewan yang merugikan bagi manusia. Di sini Ibu telah menyediakan gambar hewan yang menguntungkan bagi manusia dan hewan yang merugikan bagi manusia. Bisa amati gambar yang ada di depan? Bisa Bu. Nah, coba sebutkan hewan mana yang merugikan bagi manusia dan hewan mana yang menguntungkan bagi manusia. Hewan yang merugikan bagi manusia ada apa saja? Ularnya Bu. Apa lagi? Ular. Apa lagi? Tikus. Kemudian? Buaya. Kemudian hewan yang menguntungkan bagi manusia ada apa saja? Ayam, sapi, kuda, domba, Nah, bebek. anak-anak, hewan yang menguntungkan bagi manusia ini ada ayam. Ayam ini yang menguntungkan bagi manusia, salah satunya itu adalah ayam itu mempunyai telur. Kemudian yang berikutnya ada kerbau. Kerbau ini dapat membantu para petani untuk membaca Sawah. Yang berikutnya ada kuda. Kuda ini merupakan salah satu alat transportasi bagi manusia. Hewan yang menguntungkan bagi manusia yang berikutnya ada sapi dan juga lebah. Lebah ini dia dapat menghasilkan madu. Berdasarkan gambar yang Ibu paparkan di depan sudah bisa membedakan hewan mana yang menguntungkan bagi manusia dan hewan mana yang merugikan bagi manusia. Bisa? Bisa Bu. Oke, baik anak-anak, setelah tadi Pak menjelaskan materi tadi, jadi selanjutnya kita akan dibentuk dalam kelompok dengan masing-masing 2 anggota. Jadi Ina bisa bergabung dengan menyambung di sini. Oke, jadi sebagai kelompok, jadi lembaga ini dibagikan lembaga kerja sesuai. Jadi nanti anak-anak diskusi tentang manfaat hewan bagi manusia ya, dalam kelompok masing-masing.
Jadi cara kerjanya itu kalian hubungkan gambar-gambar berikut gambar-gambar ini sesuai dengan manfaatnya ya. Oh iya Pak. Hubungkan ya. Baik anak-anak, di sini untuk suruhannya itu coba kalian hubungkan hewan-hewan berikut ini dengan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Lingkari hewan yang punya lebih dari satu manfaatnya. Bisa? Baik anak-anak, jangan lupa tulis dengan nama anggota kelompoknya. Baik anak-anak, sudah semua? Sudah Bu. Baik, Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Maju ke depan. Kembali silakan. Lagi satu, Yovin silakan. Baik. Anak lain bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih Pak telah membacakan manfaat hewan untuk kehidupan manusia. Di sini ada ayam, kuda, domba. Kalau domba dia bisa menghasilkan susu, ayam bisa menghasilkan telur, terus bisa nanti dagingnya juga bisa dimakan. Kuda juga bisa sebagai transportasi, dan domba juga bisa minum susu. Sekian dari terima kasih. Baik, anak lain. Baik. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama domba menghasilkan susu. Kemudian ayam menghasilkan ayam goreng dan telur. Kemudian kuda bisa untuk manusia jadi cerita itu. Iya. Sudah? Sudah. Baik, tepuk salut dulu untuk anak-anak nanti. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, silakan kembali ke tempat. Iya, pukul. Sudah tulis nama kelompok? Sudah. Baik, anak-anak dari sini Pak akan menjelaskan kembali jadi di sini manfaat hewan bagi manusia. Jadi domba ini bisa menghasilkan susu. Setelah domba ada ayam. Jadi ayam ini bisa menghasilkan telur yang bisa kita konsumsi dan juga daging juga bisa kita konsumsi juga. Setelah itu ada kuda. Dan kuda ini bisa digunakan sebagai alat transportasi. Yaitu dengan membuat kereta ya, kereta kuda. Oke. Sudah mengerti dok? Sudah Pak. Baik anak-anak, untuk manfaat hewan bagi manusia, yang pertama ini bisa lihat, bisa perhatikan gambar di depan ini. Bisa.
Yang pertama ini ada manfaat hewan sebagai penghasil pangan, yang kedua penghasil sandang, yang ketiga penghasil pupuk organik. Nah, penghasil pupuk organik ini misalnya terdapat pada kotoran hewan. Di rumah pasti ada yang pelihara sapi. Ada Bu. Nah, kotoran sapi itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk organik untuk menyuburkan tanaman. Dan juga sebagai penghasil tenaga, ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti pada kuda bisa menjadi alat transportasi bagi manusia. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Baik, untuk yang sebagai penghasil pangan ini, misalnya itu manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Misalnya tadi pada ayam tadi itu dia menghasilkan pangan karena dia menghasilkan makanan seperti daging dan juga telur, dan juga terdapat pada sapi yang menghasilkan susu. Sudah anak Red? Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah ada Bu. Sampai di sini sudah mengerti dengan materi yang Ibu jelaskan? Sudah Bu. Baik, karena kalian sudah memahami dengan materi yang Ibu bawakan tadi, karena kalian juga sudah tahu kegunaan hewan bagi manusia dan hewan yang merugikan. Jadi sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi, masing-masing kerjakan dalam waktu 5 menit. Jadi anak-anak sudah mendapatkan lembar evaluasi tersebut? Jadi suruhannya Ibu minta kalian silang jawaban yang benar dalam 10 soal tersebut. Kerjakan dalam waktu 5 menit. Ini jawaban yang menurut kalian benar. Ada yang sudah selesai yang Ibu kumpulkan? Belum. Selesai mengerjakan soal evaluasi, nanti kita akan diskusi bersama-sama untuk menilai hasil belajar atau kemampuan dari kalian semua. Sudah Bu. Ada yang sudah? Sudah Bu. Oke, silakan kumpul. Ada yang sudah? Sudah Bu. Oke, sudah semua. Sekarang kita akan mendiskusikan bersama-sama jawaban apa yang kalian silang di sini. Jawaban yang paling benar itu apa? Soal pertama, hewan yang menguntungkan bagi manusia adalah A. Ayam, B. Ular, C. Tikus. Yang benarnya mana? Ayam. Nah, lanjut untuk soal nomor 2. Ini adalah gambar telur. Benda berikut merupakan keuntungan yang diperoleh dari A. Kelinci, B. Ayam, C. Kambing. Yang benar adalah ayam. Benar. Yang ketiga, keuntungan yang dapat diperoleh dari sapi adalah A. Madu, B. Keindahannya, C. Dagingnya. Yang benar? Dagingnya. Oke, mantap. Hewan yang suka mencuri makan. Coba kalian pikir hewan yang suka mencuri makan. Tikus. Berarti jawaban yang benar di sini ada di tikus. Di bagian C. C.
C itu sapi. Oke, soal nomor 5. Hewan pada gambar berikut yang menyebabkan penyakit. Hewan apa? Nyamuk. Oke, jawaban yang benar di sini adalah nyamuk. Hewan yang menyebabkan penyakit itu adalah demam berdarah, itu nyamuk. Lanjut nomor 6. Hewan yang memberikan titik-titik bagi manusia. Ini hewan apa? Oke. Yang memberikan titik-titik bagi manusia itu A. Madunya, B. Telurnya, C. Tenaganya. Yang benar? Yang benar itu adalah tenaganya. Soal nomor 7. Hewan ular titik-titik manusia. Hewan itu membahayakan, menguntungkan, atau menyenangkan? Membahayakan. Nah, soal nomor 8. Hewan yang menyebarkan kuman lewat makanan. Ada 3 gambar di sini. Nyamuk. Lalat. Yang menyebarkan kuman lewat makanan itu adalah lalat. Oke, benar. 9. Ular sangat membahayakan bagi manusia karena memiliki titik-titik yang dapat A. Daging, B. Racun, C. Telur. B. Racun. B. Yang benar B, yaitu racun. Nomor 10. Hewan yang menghasilkan madu adalah A. Kuda, B. Tikus, C. Lebah. Oke. Dengan lembar evaluasi ini, Ibu bisa melihat kemampuan belajar kalian hari ini sangat bagus, dan kalian juga bisa membedakan hewan yang menguntungkan dan hewan yang merugikan. Jadi Ibu harap bukan cuma materi ini saja yang kalian pelajari, materi-materi yang lain, agar kalian bisa mengetahui kegunaan hewan bagi manusia dan hewan yang merugikan. Oke, sampai sini saja dulu kegiatan belajar dan mengajar kita. Untuk mengakhiri kegiatan belajar dan mengajar kita, Ibu minta kalian berdiri untuk pimpin kita dalam doa penutup. Ibu minta ketua kelas untuk pimpin kita dengan doa penutup. Menyanyi kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, dalam kerajaan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk salut dulu untuk ketua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Sampai ketemu lagi besok. Selamat siang. Siang, Ibu. Terima kasih teman-teman yang sudah melakukan simulasi sesuai RPP, dan di sini saya akan membacakan penilaian dan tindak lanjut. Di penilaian ada 3 aspek, yaitu yang pertama keaktifan, yang kedua kerjasama, dan yang ketiga keberanian. Keaktifan yang pertama, A. Aktif bertanya, B. Aktif berdiskusi, C. Aktif menjawab, D. Aktif menanggapi. Kerjasama yang pertama, A. Mengerjakan tugas bersama-sama teman kelompok, B. Tidak mengganggu teman satu kelompok maupun kelompok lainnya, C. Ikut aktif berdiskusi dalam kelompok, D. Membantu teman satu kelompok yang mengalami kesulitan. Keberanian yang pertama, A. Menanyakan hal-hal yang belum jelas kepada guru, B. Mengemukakan pendapat, C. Menjawab pertanyaan guru tanpa ditunjuk. Itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.